Ya Allah, kalau aku doa kayak gitu sama istri aku tiba-tiba langsung diruqyah aku kayaknya langsung. Ada yang salah sama kamu mas, kayaknya gitu deh. Ya ini bisa menjadi wawasan karena akhirnya menjadi sebuah pertanyaan ya. Kalau yang namanya doa jamaah yang ada di rumah, kalau kata guru-guru kan Allah akan mengabulkan atau nanti diganti atau nanti dikasih di saat yang tepat gitu kan. Tapi ada lagi pertanyaan yang bagus banget, aku harus nanya sama Bunda Tuti. Silahkan Kak Mengenai Sony. doa Bunda Tuti, Iya, tadi kembali kan ke soalnya doa. tayangannya doa ya. Iya, Benar gak sih? Doa seorang wanita terutama ketika meminta rezeki itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan seorang subhanallah, pria. subhanallah. Benar seperti Bismillah. itu? Kita lihat penjelasannya Mohon berikut penjelasannya Bunda ini. Tuti. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Allah sudah mentakdirkan manusia itu dibagi menjadi dua ciptaannya. Ada yang laki-laki, ada perempuan. Ketika kita dijadikan sebagai wanita, maka sebagai wanita banyak bersyukur. Kenapa demikian? Karena wanita itu memiliki sifat penyayang. Lebih daripada laki-laki. Artinya ketika meminta atau berdoa kepada Allah, kenapa perempuan itu doanya lebih diijabah, lebih makbul ketimbang dengan laki-laki. Karena itu garis bawahi bahwa wanita itu memiliki sifat kasih sayang yang lebih dibanding dengan laki-laki. Kenapa? Karena betul tadi dikatakan yang sudah dibacakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Syawal di dalam Al-Quran, juga Abi Ridwan juga, kita sebagai perempuan ini luar biasa. Perjuangan kita sebagai perempuan, jika tadi Ustadz Syam bertanya kepada Ustadz Syawal setelah melahirkan apakah bisa main basket, tanya ke Bunda Ustadz Syam. Bunda bisa main Tanyanya ke basket? Bunda, tidak maksudnya sakitnya seperti apa. Oh, kirain Setelah Bunda bisa main melahirkan itu basket. subhanallah. Tapi memang kodratnya wanita, jihadnya seorang wanita yaitu seperti itu. Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat. Kalau anak sedang sakit, suami sedang bekerja, itu beda cara penanganan anak sakit. Ini kasih sayang seorang perempuan. Nanti dikaitkan dengan bagaimana doa itu lebih dikabulkan wanita dengan pria atau suami dengan istri. Karena ketika sakit anak contohnya, sakit anak itu ibu tuh tidak bisa tidur. Melihat perkembangan anak, aduh udah panas atau gimana, aduh obatnya. Kalau ayah, maaf punten ayah, mah sama mama aja ya. Besok ayah itu kan udah masuk kerja lagi. Ayah udah tidur, ibu sampai pagi nggak tidur-tidur. Bayangkan itu kasih sayang karena cinta kepada seorang anak. Maka ada Bunda boleh mengutip ya, ada satu qasidah lanjutan dari lagu ibu dulu cuma sedepannya aja. Gak apa-apa Bunda. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan, dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan, jangan sampai durhaka, doanya dikabulkan. Ibu itu sebagai keramat, maka anak, suami kalau mau bekerja panggil istrinya. Pamit kepada istrinya, minta doa kepada istrinya. Dan istri yang soleha merupakan berliannya bagi suami. Kenapa? Karena doa seorang istri itu lebih diijabah dibanding dengan suami. Memang kalau dilihat dari dasarnya tadi. Istri itu lebih memiliki sifat penyayang. Maka ketika sifat penyayang itu sudah diberikan, sudah diungkapkan, Allah melihat. Allah akan mendengar doa seorang ibu. Allah akan mendengar doa seorang istri. Itulah doa yang akan melancarkan rezeki daripada suami. Kembali kepada tema kita. Benarkah sumber rezeki itu adalah dari doanya istri? Atau benarkah sumber rezeki itu dari wanita? Iya, bisa jadi juga. Tapi istrinya yang soleha, yang taat kepada suami. Kemudian bertakwa, selalu beribadah, menjaga kehormatannya. Selalu ketika suami memerintahkan dia taat, tidak pernah membantah. Menjaga sholat 5 waktunya. Maka doanya ketika bersujud, ketika tangannya diangkat ke langit, tidak akan pernah Allah menolak daripada doa seorang ibu, doa seorang istri. Berbahagialah seorang suami yang memiliki istri yang soleha. Maka istri yang soleha itu adalah kriterianya beliau atau perempuan yang bisa menjaga diri, yang bisa menjaga rumahnya, menjaga amanahnya, mendidik istrinya. Dan juga yang paling penting adalah
bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Maka ketika takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia akan taat kepada suami. Suami ada, suami tidak ada, dia akan memegang amanah. Itulah istri yang solihah. Maka bagaimana menjadi istri yang solihah? Ilmu. Ilmu itu penting karena menjadi seorang istri yang solihah itu harus memiliki ilmu, dasar pengetahuan. Bagaimana kita bisa memiliki ilmu? Belajar. Ini Trans TV Islam itu indah, salah satu sarana bagi bunda tercinta, bagi Umi semuanya. Masya Allah, inilah kita menuntut ilmu agar kita bisa memperbaiki ibadah kita, agar kita bisa menjadi istri yang soleha. Istri yang soleha itu ketika suami datang disambut dengan gembira. Tidak hanya mencari uangnya saja, tidak hanya menuntut kepada suami, tapi bagaimana cara kita menservis suami, melayani suami. Suami hatinya tenang, hatinya bahagia, Allah berikan rezeki. Karena ketika bekerja, hati suami tenang, damai, nyaman. Semua pekerjaan itu akan dikerjakan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh semangat. Itulah doa daripada istri yang solehah. Masya Allah, kalau udah kayak gitu rumah tangganya jadi adem. Harmonis. Iya bunda ya, harmonis semuanya. Iya. Tapi bener ya, balik lagi kalau kita minta doa sama istri kan insya Allah kan Allah kabulkan gitu. Amin. Tapi tetap harus doa istri yang soleha dulu ya, jangan Iya. semerta-merta kalau ya istrinya sholat aja enggak, kita minta doa sama istri lagi gitu ya. Iya. Jadi Masya Allah, semoga kita Iya. bisa mengajarkan yang baik-baik kepada istri kita Amin. juga, istrinya juga bisa ngingetin suaminya juga, Masya Allah. Kalau itu soal istri, kalau soal anak gimana? Aku harus nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan deh nih. Ustadz Ahmad Ridwan, Tentang apa tuh? gini kalau